Puji Tuhan. Kalau kita berebut untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, itu iblis kalah. Ya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya dapat beribadah kembali bersama dengan pasutri yang ada pada malam hari ini. Pasti semua pasutri tahu apa yang akan Susi saksikan. Susi senang sekali dari tadi di sana nyanyi. Saya nggak henti-hentinya memandangi kekasih hati saya. Saya bersyukur dia boleh ada lagi saat ini dengan tidak kurang satu apapun ya. Terlihat ganteng, lebih ganteng malah. Karena begitu banyak pertolongan Tuhan. Kalau Jumat kira-kira seperti ini, setelah dari ibadah pasutri ini, memang udah ada beberapa yang mengatakan suami saya tuh pucat gitu ya. Jadi ketika selesai dari ibadah pasutri seperti ini malamnya, memang keluhan yang pertama dirasakan oleh suami saya adalah nafasnya itu kayak agak sesek gitu, batuk ya. Memang ada batuk dia. Lalu malamnya, padahal itu malam itu yang sakit itu sebenarnya tuh saya gitu ya. Sampai loh, kok Susi yang sakit, kenapa Kusnadi yang dirawat di rumah sakit ya. Jadi ya itulah ya, saya sebenarnya tuh nggak kuat. Tetapi ketika suami tercinta saya sakit, saya nggak tahu bagaimana saya bisa kayak strong gitu loh, kayak powerful banget gitu ya. Sehingga saya tuh nggak merasakan sakit di badan saya ya. Yang saya ingin lakukan adalah bagaimana saya harus ngurus dia. Singkat cerita saudara, seperti saudara ketahui bahwa ketika dibawa ke rumah sakit itu sebenarnya suami saya tuh udah nggak boleh pulang karena HB-nya itu udah turun banget 6,8. Tetapi karena dia berpikir besok akan latihan minggu keempat seperti biasa, tim kita wanita yang melayani, kebetulan suami saya juga satu tim dengan saya pelayanan di minggu keempat seperti biasanya tiap bulannya. Jadi dia tuh mau melayani gitu ya. Tetapi rupanya rencana Tuhan itu lain ya. Jadi ketika saya lihat paginya lalu siangnya, saya lihat suami saya kayaknya nggak terlalu membaik gitu ya. Papa istirahat aja deh. Jadi gimana ya? Ya udah gitu. Papa istirahat ya ma. Kamu pergi latihan melayani. Jadi seperti biasa kita itu kalau tim keempat, minggu keempat ya satu keluarga tuh ya semuanya pada latihan ya. Jadi hanya tinggal suami saya, memang ada supir ketika itu, ada pembantu. Tetapi ketika sore setelah doa puasa kita tim wanita, saya keluar langsung ditelepon. Ditelepon dia nafasnya udah kayak tersengal-sengal gitu ya. Mama, aduh saya udah gak enak. Iya pak, papa udah gak kuat gitu kan. Makin sesek. Iya tunggu sebentar, mama jemput ya. Saya bilang saya jemput. Enggak, kamu langsung ke Gading Pluit, langsung ke rumah sakit. Oh, jadi dia rupanya bawa mobil sendiri gitu loh ya. Aduh, sepanjang jalan saya menuju rumah sakit, Tuhan tolong. Akhirnya dia sampai parkirin mobil gak bagus gitu ya, sampai pokoknya di rumah sakit. Malah ketika dirawat, ketika suami saya masuk ke rumah sakit, dia masih nenteng tas kerjaan loh saudara loh. Saya tuh nggak tahu tadinya. Akhirnya diputuskan sama dokter. Saya sempat dipanggil lalu saya ditegur sama dokter ya. Dia bilang, kenapa kalian nggak mau menolak tindakan medis dari kami gitu kan? Ya dikasih tahu lah, juga karena ketidakmengertian kami lah ya. Saya bilang maaf dok, kami salah, kami mungkin terlalu meremehkan ya. Tapi sekarang kalau dokter mau ngambil tindakan apa ya, silakan monggo gitu ya. Jadi nggak bisa, kamu harus rawat suami kamu tuh di rumah sakit, langsung transfusi darah. Sebab ini luar biasa. Kalau udah sampai 6,8 begini, seharusnya dia udah kolaps gitu ya. Jadi ya udah kerjakan dok. Jadi masuk rumah sakit. Nah, saya ini masih punya harapan. Saya nggak mau transfusi darah, tapi saya nggak bilang sama dia. Walaupun memang udah disiapkan gitu. Saya berusaha untuk pulang dulu setelah suami saya dapat kamar, udah enak, tenang. Saya udah tahu kamarnya mana, saya udah urus. Papa mama pulang dulu. Saya bilang mau ambil baju. Padahal saya lari pergi beli angkak gitu loh. Karena banyak teman-teman angkak gitu kan. Jadi bisa naikin darah. Oke, gitu kan. Jadi saya pergi beli, saya rebus dulu segala macam. Tapi luar biasa tepat waktu di perjalanan juga Om Michael telepon.
dia doa, Susi berdoa di telepon, saya berdoa. Jadi sembahyang jalan begitu, berdoa dulu. Lalu setelah tutup telepon berdoa dari Om Michael, dia telepon anak saya yang paling busuk, Mama, Papa udah mau persiapan transfusi darah. Iya ya, mana Papa, gitu kan. Dikasih ke papanya, Papa, Mama berdoa untuk pelaksanaan transfusi ini. Saya bilang tuh, Papa berdoa ya. Saya berdoa di telepon. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, setiap obat yang masuk atau apapun yang masuk dalam tubuh Kusnadi, Tuhan sucikan darah Yesus yang mendahului. Pokoknya saya bla 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 berdoa begitu. Nah setelah itu saya udah mendekati gading kulit. Nah suami saya udah mulai masuk obat persiapan. Jadi nggak lama saya masuk itu baru selesai. Jadi begitu tes itu baru keluar tuh susternya. Terus lah saya lihat itu hitungan setengah menit persiapan masukin. Jadi dimasukin 2 obat untuk pembuka vena, katanya vena pembuluh darahnya, supaya nggak kaget ketika darah masuk ke dalam tubuh suami saya. Jadi tubuh suami saya tuh nggak menolak darah yang dimasukin ya. Jadi banyak pergumulan, masuk keberatan di hati saya berdoa gitu kan ya. Nah kalau saya ngeliat gitu loh, setengah menit setelah obat masuk, suami saya makin sesak, gak bisa nafas. Lalu itu pucatnya seputih, aduh kalau bisa nih saya lihat nih kayak putih kayak mayat begitu ya. Saya sampai udah nggak bisa berdiri, saya udah ngegeletak berlutut begitu. Papa kenapa? Panggil suster. Saya buru-buru saudara. Saya udah nggak tahu deh saat itu kayak seperti sedikit lah keluar emosi ya. Mungkin Tuhan kasih emosi ke saya, kalau enggak akan cepat diambil tindakan. Saya teriak, saya suruh rel, saya derek, semuanya keluar. Saya bilang, panggil dokter. Dia udah ini, udah kayak matanya tuh udah kayak mau merem-merem begitu. Itu putih keringet langsung banjir di tubuhnya. Dia nggak bisa nafas. Jadi rupanya obat yang masuk dalam tubuh suami saya itu persiapan untuk transfusi darah itu penyebab kolapsnya suami saya gitu loh. Jadi saluran pernafasan suami saya itu menyempit, jadi nggak bisa nafas gitu loh. Nah sedikit terlambat sedikit saja udah Kusnadi lewat, bener-bener lewat gitu ya. Setengah menit saya tuh cuman, dokter nih kenapa? Ini lazim biasa dilakukan. Lagi sekarang kenapa? Saya mau bikin suami saya sehat, mau transfusi darah persiapan gitu. Kenapa jadi begini persiapannya? Saya bilang gitu kan. Mungkin ibu suaminya alergi, kenapa nggak dites? Saya bilang gitu. Sudahlah, saya nggak menyalahkan. Sekarang dokter, tolong beri tindakan cepet. Langsung saya percaya loh, itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter itu. Lalu disuntikan sebuah suntikan, saya nggak tahu suntikannya itu apa. Setengah menit, 1 menit lewat, hitungan menit kedua. Jadi suami saya bilang, Pak bagaimana? Jadi dia udah mau merem. Bapak jangan merem, melek terus gitu loh. Jadi suami saya tuh udah kayak, terus saya lihat suami saya gitu ya. Waktu diambil tindakan, saya udah nggak bisa apa-apa, udah dikerubungin sama dokter dan para medis yang lain gitu ya. Saya cuman mojok ya. Saya bilang cuman begini, Tuhan yang hadir dekat suami saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Susi nggak bisa apa-apa. Saya sampai dokter itu pun nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak hadir dan menolong suami saya. Saya bilang, Tuhan saat ini Susi meminta pertolongan Tuhan. Susi udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma sih lihat. Tapi saat itu Susi memang nangis gitu ya, tapi saat itu seperti bangun, beri kekuatan kepada Kusnadi. Jadi saya bangun, saya nggak tahu bagaimana ya, saya teriak, saya bilang, Papa, kamu kuat, kamu bisa lewati masa ini, kamu bisa lewati. Ada Yesus, itu ada Yesus di samping kamu. Saya langsung ke sampingnya, panggil Yesus Pak, ke telinga dia, panggil Yesus, tolong Yesus, tolong. Jadi menit kedua itu dia bisa, dia ujungnya aja, Yesus. Saya, bagaimana Pak, bagaimana? Makin terang, bisa terang. Jadi menit ketiga suami saya terbuka saluran pernafasannya. Lalu saya bilang, bagaimana Bu, ini harus ditindak cepet. Saya bilang, langsung suami saya dibawa ke ICU ya. Saya bilang, Dok, cepet ambil tindakan yang terbaik untuk suami saya. Jadi suami saya itu dibawa ke ICU. Masih belum masih istilahnya tuh belum bisa dibilang masa kritis saya tuh lewat gitu ya. Jadi dibawa tuh saya tuh cuman gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Cuman saya bilang, Tuhan yang hadir.
Saat itu pun saya mau masuk juga nggak bisa, ya kan? Dokter bilang ibu tunggu di luar. Saya bilang Tuhan yang tolong. Susi udah nggak tahu kayak apa gitu ya. Jadi Susi cuma bisa duduk dan berdoa ya kepada Tuhan. Susi serahkan Kusnadi ke dalam tangan Tuhan. Nah lalu 1 jam kemudian Adi bisa tertolong ya. Dia stabil lagi ya, saluran pernafasannya, lalu detak jantungnya gitu ya. Jadi intensif di monitor terus ya. Jadi ketika itu saya besoknya kan mau melayani gitu ya. Jadi malamnya itu saya tunggu sampai jam 1 malam ya. Saya lihat makin stabil ya, makin stabil. Lalu saya bilang, "Papa, Mama mau tinggal di sini." Tapi saya bersyukur. Saya percaya bahwa Tuhan itu turun tangan karena melihat hati Kusnadi bagaimana cinta dia kepada Tuhan. Mungkin secara manusia ya, dia dalam keadaan seperti itu mau didampingi istri ya. Saya juga pun begitu, nggak pernah mau tinggalin Kusnadi gitu ya. Tapi dia saat itu dia bilang, "Mama pulang gitu ya, besok kamu melayani gitu ya." Saya jadi dikuatkan sama dia. Saya bilang, "Gimana ya kamu pulang?" Lalu Felix anak saya, Mama pulang, Dede pulang, Kak Reli pulang. Kak Reli kan main keyboard, Dede main drum, Mama WL, pulang mah gitu kan. Kakak gitu kan. Dia tahu saya tuh seperti apa sama papanya gitu kan. Yakin deh, ada Tuhan, ada Felix, nanti Felix pantau terus. Jangan bobo ya nak, jaga terus papa. Sebab suami saya waktu itu dipending, nggak bisa masuk dulu obat, darahnya. Jadi supaya stabil dulu karena sempat panas gitu loh. Jadi setelah saya pulang itu masuklah darah, lalu dipantau terus sampai jam 5 pagi anak saya tuh lihat. Terus saya juga telepon, "Bagaimana kakak udah masuk darah Mama? Papa bisa terima?" Bisa. Jadi kalaupun ada darah masuk juga, itu kemungkinan juga bisa dia menolak darahnya gitu ya. Tubuhnya Kusnadi itu bisa aja menolak darah yang masuk gitu. Tapi puji Tuhan ini bisa terima. Jadi ketika saya melayani, teman-teman juga sempat ada yang nggak tahu gitu ya, bahwa suami saya itu masuk ICU. Secara manusia itu saya diperhadapkan pada 2 pilihan ya. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah Kusnadi? Saat itu seperti kalau saya dengarkan firman Tuhan tentang Abraham yang bawa Ishak untuk disembelih. Saya berasa seperti ini kali ya Abraham gitu kan. Sampai saya tuh mungkin dia lebih dahsyat gitu ya, tapi saya baru begini aja udah rasanya kayak tuh, aduh Tuhan, dengan kekuatanku aku tuh nggak mampu loh untuk berdiri melayani Tuhan, ngajak jemaat untuk memuji Tuhan gitu ya. Sedangkan saya tuh belum tahu kepastiannya bagaimana suami saya di ICU gitu ya. Tapi saya saat itu rasanya 5:30 saya udah sampai di ICU lagi ke ruangan suami saya. Saya bilang, "Papa gimana?" "Makin enak mah," gitu ya. Saya bilang, "Mama berdoa buat Papa." Saya berlutut di samping dia, tempat tidur dia. Saya bilang begini, Tuhan tahu hati Susi seperti apa saat ini. Tapi besar cinta Susi kepada Tuhan. Tapi juga Tuhan tahu seperti apa Susi terhadap suami. Tapi saat ini Susi nggak mau bimbang. Tuhan yang memberi Kusnadi buat Susi. Saya kembalikan lagi Kusnadi kepada Tuhan. Tuhan yang memberi Kusnadi buat Susi, Tuhan juga yang akan menolong Kusnadi. Jadi Susi nggak mau bimbang hati, mau bulat untuk tetap melayani Tuhan. Saya percaya bahwa kekuatan yang saya peroleh ini bukan karena kuat dan gagah saya ya. Kalau mau dibilang secara manusia tuh nggak kuat ya. Tapi puji Tuhan untuk saudara seiman, Bapak Ibu Gembala, teman-teman satu tim yang mendoakan sehingga Susi boleh kuat. Dan Susi boleh melayani Tuhan sesi 1, sesi 2. Susi rasanya itu seperti tertopang, keadaan hati yang seperti gimana ya. Tetapi teman-teman di belakang Susi rasakan kekuatan doa yang luar biasa, yang juga menopang gitu ya, untuk membantu Susi kuat bisa melayani Tuhan sampai selesainya sesi 1 dan sesi 2. Dan puji Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, saya bilang, Tuhan, biar Tuhan yang nampak
Saya percaya bahwa Tuhan dipermuliakan, dan saat Susi percaya ketika Susi melayani Tuhan, kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan menjamah suami saya. Dan puji Tuhan, Susi bisa lewati itu, suami bisa lewati itu. 1 minggu dia dirawat, 2 malam di ICCU. Ada 7 orang kalau nggak salah masuk ICCU. 4 orang itu meninggal, ya. Susi tahu, ya. Susi tahu mereka itu pada meninggal satu persatu. Ketika suami Susi keluar dari ICCU, sampai satpamnya tepok-tepok Susi, anak Tuhan juga ya, puji Tuhan. Suami ibu boleh keluar, tapi dalam keadaan masih hidup gitu kan. Dia cerita sama Susi, 4 meninggal bu, sampai aduh Tuhan gitu kan. Sebenarnya Susi tahu gitu ya. Dan Susi juga bersyukur ada sisi lucunya juga gitu ya. Susi sebenarnya juga agak-agak takut gitu ya. Di ICCU mau pipisnya di ujung. Susi harus lewatin lorong-lorong tuh di mana kamar-kamar itu yang pada meninggal satu-satu begitu ya. Sampai saya mau pipis waktu itu jam 1:30. Jadi saya setelah melayani Tuhan, saya nggak pulang lagi, saya langsung ke ICCU. Saya udah nggak mau pulang, saya tinggal sampai dia keluar dari rumah sakit. Susi yang nungguin, anak-anak udah pada tahu, percuma ngomong sama mama juga nggak bakal mau digantiin ya, maunya nungguin papanya terus. Jadi tuh malam-malam Susi mau pipis, aduh Tuhan, Susi rasa ya gak bohong, takut gitu kan ya, rasain kalau orang Sunda gitu kan. Jadi ngelewatin malah susternya nggak ada. Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Udah jadi sih ngelewatin ya lorong-lorong yang pada meninggal satu persatu gitu ya. Aduh, puji Tuhan gitu kan. Udah nganterin tamu sampai malam, itu ada tuh cecenya datang sampai jam 11 tuh berasa banget bahwa tuh aduh nangis-nangis teriak gitu kan. Tuhan Yesus tolong. Akhirnya ya saya bisa lah ya, bisa mampu untuk lewatin. Dan besoknya suami saya tuh pulang maksudnya keluar dari ICCU, masuk ke kamar rawat inap biasa ya. Jadi dipantau terus. Saya bersyukur kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Kusnadi, dan mungkin ini menjadi suatu pembelajaran buat suami saya supaya lebih bisa mengatur makan gitu ya. Saya memang suka bawel, kadang saya suka telepon, papa udah makan belum. Kadang saya suka sengaja pesen, dia bener-bener vegetarian gitu loh. Jadi dia nggak mau makan daging gitu loh. Sementara ini memang ada wasir bocor gitu ya di sini ya. Jadi sebenarnya dia mau operasi maju mundur ketika ingat banget besukin Busman. Jadi sebenarnya dia udah mau operasi gitu kan. Oh iya itu, Busman dioperasi cuma sehari loh gitu kan. Terus denger Busman gitu, terus kan nengokin, begitu pulang dari nengokin Busman kan sempat pendarahan waktu itu kan, obat pusat, langsung di mobil, gua nggak mau dioperasi gitu, papa gitu kan. Aduh Tuhan, jadi mundur lagi gitu kan. Jadi maju mundur untuk buang operasi wasirnya itu ya saudara ya. Nah sekarang ini ya mau tidak mau ya biang keroknya itu harus dicari ya kan. Nah dapatlah si wasir ini ya harus dibuang gitu kan. Kalau lihat kayak Busman sekarang kan udah sehat ya, udah enak ya Busman, ya makan apapun ya udah nggak jadi masalah. Jadi suami saya ini tuh jaga bener, sampai kalau makan steak itu anak-anaknya, istrinya, kadang saya tuh beli mesen steak, saya potong, saya suapin gitu kan. Sudah ini penyakit gitu kan. Selalu kalau makan daging ini penyakit gitu kan. Tapi kamu kan butuh, aduh. Kadang saya ya udahlah, banyak bilang udah sabar. Kadang saya tuh berantem sama suami saya tuh ya masalah soal makan gitu ya. Dia tuh vegetarian banget, tapi puji Tuhan selama ini setelah dia mengalami hal yang ya sangat mahal harganya ya, untuk dia bisa belajar. Saya senengnya gini loh, saya bisa masakin dia. Saya tuh sebenarnya seneng masak gitu, cuma karena nggak ada yang makan saya jadi males gitu ya. Jadi akhirnya saya bikinin sari daging, papa ini, dia minum ya. Masakin ayam angkat, dia makan, dia minum kuahnya. Dan saya lihat ya, puji Tuhan, wajahnya udah mulai merah ya. Saya mau merahnya semerah Daud nanti. Puji Tuhan, terakhir HB-nya sudah naik jadi 11. Ya, Susi percaya, Susi bilang, Tuhan, Susi minta Kusnadi 15 atau 16, itu tingkat yang paling tinggi. Susi mau bikin suami saya tuh sehat bener-bener gitu ya. Ya tapi nggak lepas dari pertolongan Tuhan. Nanti mungkin besok Susi akan bawa cek lagi HB-nya. Susi percaya bukan 11 lagi, tapi sudah mendekati 16.
Pada kesempatan malam hari ini Susi sangat berterima kasih untuk semua para pasutri jemaat yang begitu mengasihi hidup saya dan suami. Saya sangat berasa sekali kasih sayang dari teman-teman semuanya, doa-doa. Kalau bukan dari doa Bapak Ibu Gembala dan teman-teman semuanya, mustahil Kusnadi boleh ada saat ini, Susi juga boleh ada ya. Saya tahu bahwa itu semua karena kasih di dalam saudara-saudara begitu besar ya kepada keluarga Kusnadi dan Susi. Kalau saya pikir siapa saya, siapa suami, begitu banyak jemaat yang mengasihi suami saya, sampai ke anak sekolah minggu juga ya, kirim bebe, bagaimana tante, om gitu ya. Saya bersyukur sekali begitu banyak dukungan doa, sehingga bagaimana Tuhan tidak menurunkan pertolongannya bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami sakit. Begitu banyak doa mungkin yang menggedor hati Tuhan, sehingga Tuhan mengulurkan pertolongan bagi Kusnadi. Sekali lagi, Susi dan keluarga nggak bisa balas apa-apa untuk saudara-saudara yang sudah melihat menjenguk suami saya, maupun yang berdoa ya untuk suami saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya apa yang saudara buat, Tuhan membalas berlipat kali ganda apa yang sudah saudara buat bagi Kusnadi dan keluarga. Puji Tuhan, inilah kesaksian Susi.